Kamu sedang berenang di laut pada suatu malam musim panas saat entah dari mana air mulai berkilau. Kamu tidak sedang dalam mimpi fantasi, dan ini bukan waktunya menikmati keindahan itu. Keluar dari sana sekarang, karena kamu tidak sendirian. Kamu membuka peta dan melihat jelas, perairan seharusnya berwarna biru. Namun, saat kamu menciduknya ke gelas, air apapun, jika bersih, sebagian besar bening. Jadi, bagaimana bisa begitu? Kamu mungkin ingat pernah belajar tentang Magico Hibiniu di sekolah. Warna spektrum cahaya tampak yang dapat kamu lihat dengan jelas di pelangi. Nah, kolam, sungai, danau, dan lautan terlihat biru karena semua air yang tersebar di area permukaan yang cukup luas akan menyerap bagian merah spektrum cahaya. Sisanya terpantul dari permukaan dan langsung terlihat mata kita. Warna biru muda, sedikit hijau dan ungu. Tapi dalam situasi yang tepat, beberapa badan air dapat melanggar semua hukum fisika dan apa yang telah kita terima sebagai kenyataan. Seperti Danau Gippsland di Australia yang bersinar biru terang di malam hari. Ombak bersinar saat berdebur ke pantai. Itu sungguh menakjubkan jika dilihat dengan berlatarkan langit hitam berbintang. Tapi, coba singkirkan romansa itu. Alihkan ke mode siang dan lihatlah lagi. Airnya berwarna merah jingga berkarat. Itu disebut pasang merah. Fenomena itu terjadi karena jenis organisme bersel tunggal yang disebut Dinoflagellata, juga dikenal sebagai kilo laut atau alga merah. Alga merah besar bisa tumbuh ketika suhu sedikit lebih tinggi, laut tenang, dan terdapat banyak nutrisi di dalam air, seringkali setelah badai atau bencana alam. Kamu melihat bercak merah besar di air pada siang hari, tapi pada malam hari, bercak-bercak itu menyala seperti lampu lava. Hal ini terjadi karena organisme berkilau saat mereka stres atau terganggu. Ilmuwan berpikir, trik evolusi ini membantu alga mengusir musuh atau menarik makhluk yang memangsa predator mereka. Ombak yang bergerak di air dapat memicu reaksi kimia yang membuatnya menyala. Tapi, jangan mencobanya sendiri dengan berenang di hamparan kilau laut. Alga merah bisa berbahaya bagi manusia dan biota laut. Pertama, alga merah mengandung amonia tinggi. Jadi, berenang dengan damai di air berkilau bisa menyebabkan iritasi mata dan ruam. Alga juga bisa membuat udara di sekitarnya sulit dihirup. Yang lebih buruk, ikan dan mamalia laut yang memakannya mungkin akan mati. Alga membuat boga bahari beracun. Jadi, memakan sesuatu yang memangsa alga merah dapat menimbulkan gejala seperti keracunan makanan pada manusia. Dan, dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan dapat memengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan kesemutan, kehilangan kendali motorik, atau bahkan kelumpuhan pernapasan. Ya, kamu pasti tidak mau itu terjadi. Terkadang bahaya berkilau dapat menyelinap di perairan biru sempurna. Ubur-ubur kristal hidup di lepas pantai Amerika Utara di Samudra Pasifik dan bersinar biru keunguan serta hijau. Jika kamu tak sengaja berhadapan dengan keindahan berkilau ini, kamu akan mengalami ruam merah besar yang gatal. Kabar baiknya adalah sengatannya tidak terlalu menyakitkan. Tidak perlu mencubit dirimu. Danau berwarna merah muda permen karet itu nyata. Dan ini bukan satu-satunya di dunia. Tapi Danau Hillier di Australia adalah danau paling misterius. Air di sana sangat asin, tapi beberapa mikroorganisme masih bisa berkembang biak. Alga pecinta garam dan bakteri merah mudalah yang membuat danau ini terlihat tidak wajar. Yang membuatnya begitu unik di antara semua danau asin merah muda di dunia adalah saat kamu menciduk airnya ke gelas, warnanya tidak akan hilang. Danau ini aman, tapi tidak bisa dipakai berenang meskipun kamu mau, karena danau ini ditutup untuk umum. Selain itu, kadar garamnya akan membuat kulit kering dan iritasi. Ini juga bukan milkshake strawberry, jadi jangan pernah berpikir untuk meminumnya. Ini 10 kali lebih asin dari air laut, dan minum air laut saja sudah cukup berbahaya. Danau Kawah di Kawah Ijen, gunung berapi aktif di Jawa, akan memukaumu dengan airnya yang berwarna toska. Ya, itu juga kalau kamu bisa menyebutnya air.
ini adalah danau asam sulfat. Rekap cepat skala pH. 0 berarti asam, seperti lemon. 7 netral, air murni. Dan alkali mendekati 14, seperti pemutih dan pembersih pipa pembuangan. Air di danau ini memiliki pH kurang dari 0,3, membuatnya sedikit asam dibandingkan asam baterai. Jaga jarak saat menikmati keindahan ini, dan tunggu sampai pertunjukan sesungguhnya dimulai di malam hari. Gunung berapi itu memuntahkan lava biru terang. Secara teknis, itu adalah gas sulfur yang terbakar lava dan terkena oksigen. Yellowstone juga memiliki lava biru, tapi di sanalah kamu juga akan menemukan mata air panas Grand Prismatic. Tempat ini terlihat seperti pelangi yang meleleh. Bagian tengahnya yang paling panas. Tidak ada bakteri pengubah warna yang dapat hidup di sana. Jadi, air memantulkan warna biru yang khas. Di sekelilingnya ada bagian berwarna kuning. Air di bagian itu lebih jauh dari pusat panas, sehingga memungkinkan bakteri memproduksi karotenoid sebagai tabir surya alami. Zat kimia pigmen ini sebenarnya berwarna jingga. Omong-omong, wortel mendapatkan warnanya dari pigmen ini. Tapi, bakteri berwarna hijau membuatnya tampak agak kekuningan. Cincin berikutnya berwarna jingga. Airnya agak lebih sejuk dan dihuni 4 jenis mikroorganisme yang membuat air berwarna jingga cerah, merah jingga berkarat, dan bahkan coklat. Boiling Lake di Dominika mungkin bisa memasak telur. Air danau yang mendidih itu berwarna biru keabu-abuan dan bersembunyi di bawah awan uap yang sangat besar. Suhu rata-rata di dekat tepiannya antara 82 sampai 92 derajat Celcius. Di bagian tengahnya belum diketahui. Tidak ada yang mengukur suhu di sana karena airnya selalu mendidih. Selain itu, di sana sulit bernapas karena gas belerang vulkanis. Frying Pan Lake di Selandia Baru akan membuat matamu berair karena beberapa alasan. Pertama, kamu akan terpesona dengan keindahannya yang luar biasa. Tapi yang melayang di atas permukaannya itu bukan kabut dari negeri dongeng. Itu uap berbahaya yang akan membuat matamu berair. Ini adalah mata air panas terbesar di dunia dan keasamannya sedikit di bawah lemon. Suhu airnya sekitar 55 derajat Celcius dan kamu bisa merasakan panasnya dari jarak lapangan sepak bola. Tapi itu tidak cukup untuk menyebabkan gelembung yang kamu lihat. Tidak, danau ini tidak mendidih. Itu adalah gas karbon dioksida dan hidrogen sulfida yang menggelembung dan muncul di permukaan. Jadi, ini adalah kuali uap panas raksasa seluas 38.000 meter persegi yang mengeluarkan asap beracun. Ini jelas tak bisa dipakai berenang. Warna-warna luar biasa yang dihasilkan mikroorganisme beracun, danau vulkanis yang mengepul dan mendidih, perairan paling berbahaya jelas akan memberitahumu untuk menjaga jarak, kecuali arus pecah. Arus pecah adalah arus air yang membawamu jauh dari pantai, dan itu bisa terjadi secara tidak terduga. Jika kamu pernah terjebak di arus pecah, tetap tenang dan berenanglah secara paralel dengan pantai agar terlepas dari arus ini. Dan kamu mesti tahu apa yang harus diperhatikan untuk menghindarinya. Terkadang kamu dapat melihat bagian tenang yang lebih gelap di antara selubung putih ombak yang pecah. Arus pecah juga dapat menarik alga, rumput laut, dan pasir dengan cepat dari pantai, sedangkan ombak di sekitarnya biasanya membawanya ke pantai. Hey, hati-hati di luar sana ya!